Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah kita mengawali perayaan suci ini dengan terlebih dahulu mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa di hadapan Tuhan, supaya kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, puji syukur 347 dilanjutkan kemuliaan 348. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Akan pergi atas namaku, maka aku menjawab, inilah aku, utusan aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Di hadapan para dewata aku bosan. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwariskan kepadamu dan sudah kami terima. Aku tentang mereka, begitulah kami mengajar dan begitu pula kami mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kita barusan mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dengan jelas. Untuk itu saya memberi tema renungan ini, kita semua dipanggil dan diutus Tuhan. Untuk mendalami renungan ini, saya mengajak kita, pertama-tama kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah rencana Tuhan untuk hidup kita? Dan sungguhkah Tuhan memanggil dan mengutus kita? Saudara-saudariku yang terkasih, untuk rencana Tuhan bagi hidup kita, memang tidak ada satupun dari kita yang tahu. Karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan, kita harapkan, atau kita rencanakan berbeda dengan kenyataan yang kita alami di kemudian hari. Benarlah yang dikatakan Tuhan dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 8 sampai 9. "Pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu,
dan jalanku di atas jalanmu. Namun demikian, Tuhan tetap mempercayakan kita sebagai alat di tangannya untuk mewartakan keselamatan, mewartakan sabda kebenarannya, karena kita semua dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk meyakinkan kita akan panggilan dan tugas perutusan tersebut. Mari kita lihat kembali bacaan-bacaan suci yang barusan kita dengar. Dalam bacaan pertama kitab Yesaya dikisahkan bahwa Nabi Yesaya mengalami penglihatan akan Yang Kudus. Ia melihat Tuhan dan para malaikat memuji-muji Tuhan bersahut-sahutan. Pengalaman iman yang menurut Yesaya tidak layak ia dapatkan, karena dikatakan ia hanyalah seorang pendosa dan najis bibir, karena dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun demikian, Tuhan tetap memanggil dan mengutus Yesaya seorang pendosa dan najis bibir dengan mengatakan, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikian pula dalam bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita juga mendengar tentang panggilan dan perutusan Paulus. Rasul Paulus sungguh sadar akan tugas dan panggilannya sebagai pewarta Injil, sehingga ia mengingatkan kembali jemaat di Korintus akan pentingnya berpegang pada Injil yang telah dia wartakan. Karena Paulus sendiri yakin bahwa hanya lewat jalan mengimani Yesus dan melaksanakan ajaran-ajarannya, semua bangsa manusia akan mengalami keselamatan. Paulus sesungguhnya sadar juga bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan karena segala kejahatan yang telah dilakukannya. Tetapi berkat perjumpaan dengan Tuhan yang memanggilnya dan kesediaannya untuk siap diutus, Paulus justru menjadi alat di tangan Tuhan sebagai pewarta Injil yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil kita juga mendengar tentang kisah panggilan dan perutusan para murid, khususnya 3 murid yang biasa dibawa Yesus menyertainya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Perjumpaan dengan Yesus dan ketaatan pada perintah-perintahnya sungguh-sungguh mengubah hidup Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dari penjala ikan mereka menjadi penjala manusia. Dari orang biasa mereka menjadi orang yang luar biasa. Petrus yang adalah nelayan sejati mengalami kegagalan menjalankan tugasnya. Sepanjang malam dikatakan Petrus bekerja keras mencari ikan dengan menebarkan jalannya, namun ia tidak menangkap apa-apa, tidak ada hasil. Tetapi berkat kesediaan untuk mendengar dan mentaati perintah Yesus, Petrus mengalami mujizat yang luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan dan bahkan dikatakan bahwa jala mereka mulai koyak. Melihat dan mengalami peristiwa yang luar biasa ini, kesadaran diri Petrus muncul. Ia bersujud di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa makna dari semua kisah-kisah bacaan hari ini? Kita adalah Yesaya-Yesaya, Paulus-Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di zaman ini. Kisah-kisah hidup mereka mungkin mirip, bahkan serupa dengan kisah hidup kita masing-masing. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, penuh dengan kerapuhan dan kekurangan. Tetapi kita juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Ketika kita mengandalkan pikiran dan diri sendiri,
tentulah kita tidak akan berhasil dan bahkan mungkin mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi bila kita bersedia mendengarkan panggilan Tuhan, terus berserah diri pada bimbingannya, mengikuti jejaknya, mentaati segala perintahnya, Tuhan pasti akan mengubah hidup kita seperti Petrus, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, di tahun yubileum ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan memanggil dan mengutus kita semua untuk mewartakan Injil-Nya, mewartakan cinta kasih, pengampunan, kedamaian, sukacita dan keselamatan kepada semua orang. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku terkasih, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Doa umat. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang telah memanggil dan mengutus kita untuk mengabdi kepadanya. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat bersatu hati untuk membawa seluruh masyarakat kepada kesejahteraan umum, lahir dan batin. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Buatlah kami mampu untuk melaksanakan tugas apapun yang Engkau kehendaki untuk kami jalankan dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kudus, amin. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga aku layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok anggur dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan kami siapkan berkenan padamu. Ya Tuhan, basuhlah aku seluruh dari segala kesalahanku, sucikanlah aku seluruhnya dari segala dosa-dosaku. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, 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 berkat Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus,